Saudara-saudara, sekali lagi kita tegaskan reform theology. Begitu mementingkan anugerah, 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 sola gratia. Karena semuanya itu anugerah, maka konsep saya berjasa, saya berkontribusi, saya yang memberikan sesuatu sumbangsi kepada Tuhan, itu harus dihapus. Tidak ada satu orang boleh mempunyai pikiran di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, sayalah yang melayani dan memberikan jasa kepada Tuhan. Sayalah memberikan persembahan sehingga Tuhan perlu saya. Sayalah memberikan pelayanan sehingga saya menolong dia. No one supposed to be the helper of God. No one supposed to save the work of God. No one supposed to contribute something to God first. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang menolong pekerjaan Tuhan. Tidak ada seseorang yang berjasa di kerajaan Tuhan. Tidak ada seseorang yang memberi sesuatu kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang bisa kita layani, yang kita berikan, yang kita persembahkan, yang kita bakti kepadanya, semua ini adalah bermodal daripada Dia. Jika Tuhan tidak memberikan kesehatan, kita tidak bisa melayani. Jika Tuhan tidak memberikan kecukupan, kita tidak bisa mempersembahkan uang. Jika Tuhan tidak memberikan talenta, kita tidak mungkin melaksanakan pelayanan. Jika Tuhan tidak memberikan kesempatan, kita tidak mungkin bisa melayani. Jika Tuhan tidak memberikan kebebasan, kita tidak mungkin mempunyai keleluasaan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, semua ini mengakibatkan kita kembali kepada pengertian teologi yang benar, yaitu anugerah, 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 sola gratia. Saudara-saudara, jika engkau mempunyai usaha yang sukses, selain berkat Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu perasaan, memberikan sesuatu tugas. Engkau harus menghitung akan segala pertanggungjawaban tentang usaha yang sukses itu dengan cara yang bagaimana. Saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan yang maha besar, maha suci, dan maha hormat. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Ini di dalam aspek keempat, mengajak kita untuk mengerti, saudara-saudara, anugerah Tuhan, sehingga kita tidak berani memegahkan diri. Saudara-saudara, saya hebat, saya pintar, saya berpengalaman, saya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari engkau, saya mempunyai modal yang banyak. Semua kalimat ini akan menjadi lelucon di hadapan sinar cahaya Roh Kudus. Semua kalimat ini akan menjadi tertawan bagi malaikat-malaikat yang berkata, "Hei manusia, tidak tahukah apa saja yang ada padamu? Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata." Saudara-saudara, siapa kasih saya? Siapa kasih engkau? Siapa sih kita? Kita adalah orang dilahirkan oleh seorang wanita. Waktu dilahirkan tidak bawa 1 sen ke dunia. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita adalah orang dilahirkan telanjang. Tidak ada orang dilahirkan sudah pakai celana lenang. Saudara-saudara, tidak ada. Tidak ada orang yang lahir sudah pakai jas dan dasi yang bagus. Kita datang dengan kedua tangan yang kosong, dan kita akan pulang dengan kedua tangan yang kosong. Kau kalau kaya, jangan sombong. Kalau kau pintar, jangan sombong. Kalau kau berpengalaman, jangan sombong. Biar kita mengenalkan kalimat ini. Segala sesuatu adalah daripadanya. Semua katakan, segala sesuatu adalah daripadanya. Sola gratia. Oh Tuhan, aku bersyukur karena ini darimu, itu darimu, itu darimu. Kalau Tuhan mau tanya, coba engkau pisahkan, yang mana dari dirimu, yang mana dari saya. Lalu engkau mulai hitung, ini punyaku, ini punya Tuhan, ini punya nyonyaku, ini punya Yesus, ini punya anakku, ini punya Roh Kudus. Engkau akhirnya baru tahu, yang punya kamu itu 0 gede, saudara-saudara. 0, 0, 0, 0, 0. Tidak ada sama sekali. Semua dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Allah. Segala sesuatu adalah karunia Allah. Itu sebab kau bukan pemilik. Saudara-saudara, kau bukan pemilik. Saudara-saudara,
Kalimat ini saya mulai mengerti pada waktu saya umur 8, umur 7. Kenapa orang punya anak dipukul, lalu orang tidak boleh ikut campur. Tapi kalau pukulnya terlalu keras, ditangkap polisi. Nah, waktu saya mulai rasa heran. Kan anakku dong, yang lahirkan aku, yang kasih makan aku. Lalu saya pukul dia sampai mati, itu kan anakku. Kenapa kok kalau pukul sedikit orang tidak berani campur? Pukul kebanyakan polisi campur. Kenapa? Kenapa? Kamu berani lah pukul anakmu, pukul terlalu keras sampai melukakan, mencacakan dia? Tidak berani. Karena apa? Karena ada satu batas. Di luar batas itu, maka engkau tidak berhak lagi. Di luar batas itu, polisi campur, hukum campur, jaksa campur, itu hakim campur, penjara campur, kuburan ikut campur. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan ini orangku, ini anakku, ini istriku, kalau saya berkelahi, saya berhantam, atau kita bercekcok, ini adalah intern, jangan ikut. Tetapi kenapa intern itu kalau sudah melebihi daripada batas, menjadi ekstern, saudara-saudara, maka bisa menjadi sesuatu yang bisa dicampuri orang lain. Karena di situ mengatakan, engkau bukan pemilik. Nah, saudara-saudara, kalau begini, mengapa hakim boleh mengadili seseorang yang terlalu kejam terhadap anaknya? Atau menyiksa istrinya, menyiksa anaknya? Apakah negara ikut memiliki orang itu? Loh, ini anak saya, tapi anak ini dimiliki negara. Pemilikan itu di siapa? Kembali kepada ayat ini. Sumber terakhir, segala sesuatu dari Dia. Saudara-saudara, itu sebab kalau Tuhan memberikan istri kepadamu, lalu engkau sembarangan menghadapi dia, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Jangan main-main. Kalau engkau diberikan anak, engkau memanja dia, tidak didik dia baik, akhirnya dia menjadi orang rusak, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Jangan main-main. Segala sesuatu ada dari Dia. Ayat ini terlalu dalam. Ayat ini artinya begitu mengerikan, begitu menyadarkan, menjadikan kita takut kepada Tuhan. Everything is from God. Money is from God. Talents from God. Our situation, our health, our body, our soul, our mentality, all from God. Ini semua dari Allah. Anugerah Allah, anugerah Allah, anugerah Allah. Itu sebab semua yang ditaruh Allah di tangan kita adalah anugerah Allah. Dan barang siapa menghargai anugerah, orang itu terus dianugerahi. Barang siapa meremehkan anugerah, orang itu akan dicabut anugerah daripada dia. Saudara-saudara, ada istri yang kau tidak cinta dia, nanti Tuhan ambil dia, baru engkau kapok. Saudara-saudara, engkau bilang memang saya sudah tunggu dia pergi. Saya sudah berdoa. Kalau engkau berdoa istrimu mati, pasti Tuhan kasih dia makin tua makin kuat. Biar kapok kamu. Saudara-saudara, kalau ada suami engkau tidak sayang dia, nanti Tuhan akan menghukum engkau. Kalau ada anak engkau tidak ajar dia, Tuhan nanti yang ajar kamu. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan. Saya kalau cuma baca ayat ini, sebab segala sesuatu ada dari Dia. Ayat itu saya baca demi untuk menghafal, untuk megah. Saya sudah baca kitab suci, saya sudah bisa hafal. Tidak ada gunanya. Tapi pada waktu saya merenungkan, makin merenungkan, saya makin gemetar. Saya makin takut. Karena di dalam ayat ini terkandung bijaksana yang luar biasa beratnya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Pagi ini sebenarnya kita mesti masuk ke dalam fasa ke-12. Tetapi Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk mengkupas kembali. Karena minggu lalu setelah saya selesai, saya percaya minggu ini mesti masuk ke dalam fasa 12. Sepanjang satu minggu ini ada satu suara, masa begitu sudah selesai? Tugasmu belum selesai. Ayat itu belum tuntas dibahas. Sehingga saya berdoa lagi, saya merenungkan lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan begitu banyak kekayaannya di dalam hati saya, sehingga saya boleh sampaikan kepada pendengar pada pagi ini. Saudara-saudara, pada waktu kita mengerti segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia, bersandar kepada Dia, dengan gemetar kita berkata kepada Tuhan, saya mengerti ini adalah anugerah-Mu. Saudara-saudara, ini ada konsep yang keempat. Kelima, dari ayat ini kita mengerti satu konsep perasaan tanggung jawab yang benar. Saudara-saudara, the true understanding
of the concept of responsibility. Saudara-saudara, sekali lagi, setiap kali kita mengerti anugerah, setiap kali kita mengetahui kewajiban, setiap kali kita mendapatkan suatu karunia, setiap kali kita harus bertanggung jawab. Setiap kali kita menikmati sesuatu berkat dari Tuhan, pada saat itu kita dituntut moral yang sepadan dengan apa yang kita terima di dalam berkat. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu mutual relationship dan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan di Alkitab. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Semua 1, 2, 3. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit.